Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi anzala sakinati fil qulubi mu'minin liyajadu imanan wa imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ba'da. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usi wa usikum bittaqullahi faqad wajal muttaqun faqala Allah taala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun faqala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para siswa, siswi dan dewan guru yang semoga Allah muliakan kita semua di masjid ini, mengawali pertemuan pagi yang cerah ini, Allah kasih kita berbagai nikmat yang begitu banyak. Allah kasih tak terhitung banyaknya. Maka orang kalau udah dikasih sama Allah itu nikmat, dikasih sama orang tuh hadiah, kita harus mengucapkan rasa terima kasih. Lantas kalau sama orang aja kita mengucap terima kasih, kenapa kepada Tuhan kita tak mau mengucapkannya? Cara berterima kasih kepada Allah, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita ikrarkan dengan hati, karena sebanyak apapun nikmat Allah, sedikit apapun nikmat Allah, kalau kita ikrarkan dengan hati maka terasa enak, terasa indah, terasa nyaman. Lantas yang kedua, Allah udah kasih kita nikmat nih, Allah kasih kita mata, nikmat mata bisa melihat, maka gunakan nikmat mata itu untuk melihat kebaikan. Allah kasih kita nikmat tangan, gunakan tangan itu untuk kebaikan, jangan ngambil yang bukan punya kita. Allah kasih kita nikmat kaki, kita gunakan untuk melangkah ke masjid. Dan satu lagi, kalau Allah kasih kita nikmat mulut, gunakan mulutmu untuk kebaikan, jangan banyak cakap. Ikan sopat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, jadi jangan banyak cakap. Salawat berangkaikan salam tak jenuh dan tak bosannya kita hadiahkan selalu kepada roh junjungan alam, contoh kita, tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati dewan-dewan guru yang telah berhadir meluangkan waktunya, dan yang saya sayangi, saya banggakan peserta didik, siswa-siswi dari kelas 7 sampai kelas 12. Hari ini kita melaksanakan puasa yang ke-19. Tak terasa bentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi Ramadan itu memiliki keutamaan yang harus kita pelajari. Sebagaimana katanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, Nabi Allah, percaya kepada kiamat, percaya kepada takdir baik dan buruknya yang datang dari Allah. Pertanyaannya, puasa itu untuk orang beriman atau untuk orang Indonesia? Hah? Indonesia atau untuk orang Arab aja nih? Untuk orang Islam? Harusnya ditulis ya ayyuhal Islam lah. Enggak aja. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti untuk orang yang beriman. Pertanyaannya, kita udah beriman apa belum? Udah percaya sama takdir Allah? Udah percaya dengan hari kiamat? Percaya surga dan neraka? Belum kan? Jadi kok bisa dibebankan puasa? Berarti kita belum beriman lah. Gimana?
Kelas 11 udah beriman? Puasa? Nah, jadi saya jelaskan dulu. Puasa itu untuk orang-orang yang beriman, orang yang percaya pada Allah, pada malaikat Allah, pada kitab Allah, Rasulullah, kepada qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Untuk apa? Untuk menciptakan insan yang bertakwa. Kalau puasanya sebatas menahan hawa haus, menahan lapar, gak guna puasanya. Maka Ramadan tuh datang, ya udah lewat aja. Besok Syawal selesai. Karena Ramadan itu bukan yang datang pertama, bukan yang datang terakhir, tapi siapa yang bisa bertahan. Kadang yang datang pertama tuh tarawih rame kali. Malam pertama datang rame kali. Saat malam pertama rame sampai keluar orang sholat tarawih. Betul nggak? Pas pertama takjil, beli takjil, orang ngabuburit rame kali. Ya kan? Habis itu malam kedua agak berkurang sedikit satu sapnya. Malam ketiga kurang lagi, malam keempat kurang lagi. Malam ke-20-nya tinggal pemain inti doang. Bilalnya, imamnya, makmum satu. Dah 3 orang. Yang lainnya bukber, ya kan? Bukber tapi lupa dengan sholat. Itulah salah yang kita tuh. Kata beriman itu, kita itu ketika diucapkan nama Allah, ya kan, disebutkan nama Allah, disebutkan ayat Allah, bergetar hati kita. Itu orang beriman. Bergetar hati. Tersentak dia ketika disebutkan nama Allah. Oh, itu Tuhanku, aku takut. Aku disuruh beriman. Aku melaksanakan puasa ini untuk dekat pada Tuhanku. Itu dia orang beriman. Bukan sebatas orang yang kadang-kadang puasa pertamanya semangat, di pertengahannya nggak puasa, di akhirnya puasa, ujung-ujungnya yang paling semangat kali pas hari raya orangnya nggak puasa. Orang yang puasa nggak semangat, biasa aja pas hari raya. Tapi pas orang yang nggak puasa, wah, bercewek dia sana, berpacaran dia sana, jalan-jalan dia pas hari raya. Padahal nggak puasa, ya kan? Maka Ramadan itu bukan sebatas datang, bukan mengajarkan tentang menahan lapar, haus, bukan. Tapi Ramadan mencetak generasi, mencetak pola pemikiran, mencetak akhlak bangsa. Kenapa gitu? Di Ramadan kita disuruh untuk menjaga kesabaran kita. Menjaga kesabaran kita, menjaga lisan kita dari ngomong yang buruk, apalagi memasukkan hal yang bukan halal. Kedua, telinga kita dijaga untuk tidak mendengarkan hal-hal yang berbau negatif karena dapat mengurangi pahala puasa. Mata yang dulunya sebelum puasa melihat yang aneh-aneh, maka pas bulan puasa dijaga matanya untuk tidak melihat yang aneh-aneh. Maka puasa itu bukan sebatas puasa doang, menahan lapar, haus, bukan, tapi untuk menjaga diri kita dari hawa nafsu, menjaga diri kita untuk menjaga kesabaran kita supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Anak-anak semua, kalau sebatas puasa nahan haus dan lapar, orang non-muslim juga bisa ya? Sahkah orang non-muslim puasa? Sah. Karena puasa itu sebatas menjaga kesehatan. Tapi puasa orang Islam bukan sebatas untuk menjaga kesehatan, tapi membentuk dirinya. Sebelum puasa jarang dia sholat, pas puasa dia sering ke masjid sholat. Pas puasa dia sering sholat sunnah, sebelum puasa dia nggak pernah sholat sunnah. Sebelum datang Ramadan jarang dia ngomongnya pelan-pelan, tapi pas puasa diam aja. Asal lewat ibu tuh, Bu, mau kemana? Nah, mau ke masjid, nak. Tapi sebelum puasa, mau kemana, Bu? Bukan urusan kau lah. Tapi pas puasa kita dijaga lisan kita, itulah dibentuk. Kenapa? Puasa itu membentuk diri kita. Maka gunakan puasa itu untuk memperbaiki pola pemikiran kita, pola diri kita, tingkah laku kita. Hari ini semalam
pas 17 Ramadan turunlah keutamaan di bulan suci Ramadan, yaitu nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Katanya sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa binati minal huda wal furqan. Jadi Quran itu turun di 17 Ramadan. Turun di 17 Ramadan. Ya kan? Kita peringat itu dengan bacaan nuzul Quran. Quran itu sebagai pedoman, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Pertanyaannya, berapa kali kita buka Quran? Berapa kali kita buka Quran? Quran yang katanya jadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi rahmat, menjadi cahaya nanti di kuburan kita. Berapa banyak kita buka Quran? Nanti lebih banyak kita scroll TikTok, lebih banyak kita scroll IG, lebih banyak kita nonton YouTube daripada kita baca Quran. Maka banyak penelitian mengatakan, banyak penelitian menemukan di barat sana, ya kan? Orang menemukan kejadian-kejadian fenomena alam itu orang tengok dari mana? Quran. Yang menemukannya bukan orang Islam, bukan orang Islam yang menemukannya. Orang apa? Orang non-Muslim, orang Barat. Kenapa? Mereka baca Quran. Padahal kitab Quran itu kitab siapa? Kitab orang Islam. Tapi orang Islam tak mau baca kitabnya. Bayangkan. Al-Quran sebatas menjadi wakafan di dalam masjid. Menjadi pajangan di masjid. Rapuh. Kalau geletak di masjid itu. Nggak ada gunanya Quran. Padahal Quran petunjuk, pedoman. Tak kita gunakan. Maka sia-sia kan? Siapa hari di bulan puasa ini yang udah tamat baca Quran? Coba angkat tangan. Siapa yang udah baca Quran tamat di bulan puasa ini? Wah, nggak ada kan? Tapi pertanyaannya, berapa kali kalian pegang HP? Ada yang pegang HP sebanyak 20 kali? Masih ada kan? 100 kali? Masih ada kan? Tapi kenapa pegang Quran tak mau? Petunjuknya. Tapi ketika kita banyak kegiatan, banyak apapun yang berkaitan dengan agama, kita lebih banyak nanya ke mana? Ke Google. Pas ujian Quran hadis nanya ke mana? Ke Google. Ujian fikih nanya ke mana? Ke Google. Padahal semua udah dari Quran. Quran itu sempurna loh. Pembeda antara hak dan batil. Kita tahu yang mana haknya, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka baca Quran. Lucu loh. Masa orang yang bukan Islam baca Quran? Yang kita Islam aja nggak mau baca Quran. Cuma bentar ya, bisa nggak kasih waktu sedikit? Nggak puasa nyari emosi ya. Bisa pelan. Pas ceramah ribut, dapat MBG ribut. Apa ini? Tolonglah tenang. Kalau nggak gantian, sama-sama puasanya, kalian diam, nggak kering bibir kan? Saya ngomong kering bibir saya. Sama-sama hausnya, tolonglah, ya. Kalau sebatas puasa kita tuh cuma puasa nahan haus saja, lapar aja, nggak guna puasa kita, nggak guna. Puasa itu kalau kau sebatas untuk datang ke hari raya doang, ngejar hari raya doang, ngejar buka puasa doang, nggak guna. Karena di puasa itu banyak keistimewaan, keutamaan yang harus kita kejar. Kesempatan emas itu harus kita dapatkan. Untuk apa? Untuk akhir hayat nanti, untuk di hari nanti. Maka kita gunakan puasa ini untuk membentuk diri kita. Kita banyak dosa. Maka katanya, siapa yang berpuasa dengan iman, ya kan, mengharap ridho Allah, yang berpuasa, maka dihapuskan dosanya yang lalu. Ini pas puasa pun buat dosa. Gimana mau dihapuskan? Oke, jadi Quran itu turun untuk apa? Menjadi apa? Petunjuk, pedoman.
Gimana kita tahu arahnya? Kalau kita tak tahu kita petanya. Maka petanya itu Quran. Kita mau menuju sesuatu, kita nggak tahu arah. Petunjuknya apa? Ya Quran. Ketika kita ingin menuju surga, maka kita baca Quran. Jangan kita pengen masuk surga tapi tak pernah baca Quran. Gimana petanya menuju ke sana? Maka berapa hal yang dalam kehidupan kita, dalam aspek ibadah ada dituliskan di dalam Al-Quran. Maka jangan segan-segan kita baca Quran. Kita lebih banyak pegang HP, lebih banyak nengok cowok kita daripada nengok Quran. Padahal nanti kalau di kuburan nanti baca Quran kita, Quran tuh jadi nur kita, jadi cahaya bagi kita. Tapi kalau kita jarang buka Quran, Quran tuh sebatas ya ngaji doang dah, selesai. Nggak tahu makna Quran, berarti cocok lah kata penelitian orang Islam tuh bodoh. Karena ada penelitian orang Islam itu 1%-nya cuma yang bisa baca yang suka baca. Selebihnya nggak pernah baca, jarang. Kenapa? Pola pemikiran kita udah pola toksik, barat. Lebih suka buat yang HP, lebih suka main game daripada pegang Quran. Padahal yang menyelamatkan kita bukan HP, bukan menyelamatkan kita bukan Google, bukan Dola, bukan Cici, bukan menyelamatkan kita, enggak itu. Enggak ada nanti pertanyaan nanti ketika malaikat nanya di kuburan nanti, marrabbuka, kau buka dulu Cici. Halo Cici, marrabbuka. Enggak ada. Yang bisa jawabnya apa? Dari apa? Dari pahalamu, dari ibadahmu. Bukan yang menjawab itu ChatGPT. Pasti tanya marrabbuka, kau buka dulu ChatGPT, kau tunjukkan dia. Enggak bisa kayak gitu. Yang bisa nolongmu dirimu. Maka kadang-kadang pas puasa ini banyak orang-orang yang minta puasa ini datang. Tapi kadang-kadang pas puasa ini datang, orang yang minta itu udah nggak ada. Bayangkan, keluarga kita, sahabat kita, kakek, nenek kita, uak kita udah nggak ada berkumpul sama kita. Raya rasanya nggak enak lagi. Pas hari raya mau datang ke rumah uak udah nggak ada. Raya mau datang rumah nenek, kakek, nenek udah nggak ada. Mereka pengen jumpa, pengen nangis, mereka pengen kumpul di Ramadan, pengen. Maka orang yang udah mati itu pengen kali kembali ke Ramadan. Kenapa? Pengen terus mengajar, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Pintu-pintu langit itu dibuka. Setan-setan itu dibelenggu, udah nggak ada lagi rintangan kita. Cuma lawan hawa nafsu doang. Jadi kalau ada kawan kalian tingkah kayak setan, berarti belum dibelenggu lah dia, belum dipenjara. Masih lepas dia tuh. Masih di buron itu kerasa. Jadi gunakan Ramadan itu untuk menjadikan diri kita lebih baik. Bukan Ramadan itu ya udah Ramadan bisa buka puasa, ngabuburit, bisa asrama subuh, pergi ke Siajam, jalan viral, bukan itu. Pergi ke jalan viral, puasa tapi pakai sarung, nggak pakai sarungnya dilipat ke sini kan, Pak celana pendek, si paling sholat subuh, padahal nggak sholat subuh, dari rumah ya Pak sarungnya, ya kan? Nanti di Bahar Raya yang paling meriah, dialah paling meriah, puasanya mokel, ya kan? Diam-diam, maka puasa itu membentuk kejujuran kita. Kalau sebatas puasa mokel ya ngapain raya kan? Ini yang paling tak puasa, dia pula yang beli bajunya 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang. Yang paling jauh dia jalan-jalannya ke Sibolga lah, ke Sibolangit lah. Yang paling banyak THR ya, dia nggak puasa. Maka bukan itu makna dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu membentuk diri kita, mendekatkan diri kita, merubah diri kita, mencari amal pahala di bulan suci Ramadan. Anak-anak semuanya, kepada guru-guru juga, mari sama-sama kita gunakan Ramadan ini untuk menjadikan diri kita insan yang bertakwa pada Allah, insan yang benar-benar beribadah, menjalankan segala perintah Allah dengan semaksimal mungkin. Artinya apa yang kita lakukan itu ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
Kita semua ini kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lantas kalau kita kematian itu dekat kepada kita, apa yang kita persiapkan? Maka datangnya Ramadan itulah gunanya kita mempersiapkan bekal kita untuk menuju kematian itu. Maka manfaatkan Ramadan ini bukan sebatas menahan hawa, lapar, haus, bukan, tapi membentuk diri kita. Dulunya jarang sholat, sekarang Ramadan sering sholat. Dulunya Ramadan sholatnya wajib, sekarang Ramadan sholatnya sunatnya makin dibanyakkan. Sholat taubatnya, sholat duhanya, sholat hajatnya, tahajudnya, witirnya, tarawihnya makin banyak. Maka isi masjid-masjid itu dengan generasi bangsa. Kita lebih suka banyak kumpul di mana? Di kibotan, di dangdutan, di DJ-an. Tapi kalau di masjid malam 10 ya rame, sampai malam 10. Malam 11 sampai 20 sampai 30 sunyi. Pas takbiran rame. Padahal Islam itu sangatlah kuat, tapi bisa dihancurkan oleh siapa? Orang Islam sendiri. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi dan para guru, terkhusus pada diri saya sendiri. Apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya ngomongnya agak kasar karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus saya mungkin sudah di penjara di neraka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.